Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk hadir pada hari ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan limpahan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran seperti yang dapat kita rasakan pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejenak. Di zaman sekarang ini, hidup terasa semakin mudah. Semua bisa dilakukan dengan cepat. Mau mencari informasi tinggal buka handphone, mau berbicara dengan orang jauh tinggal video call, mau belajar tinggal buka internet. Namun pertanyaannya, apakah kemajuan teknologi membuat akhlak manusia semakin baik? Inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Menjaga Akhlak di Era Modern. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era modern seperti sekarang, tantangan hidup semakin besar. Khususnya bagi generasi muda. Banyak sekali pengaruh yang masuk melalui media sosial. Kita bisa melihat berbagai tontonan, gaya hidup, bahkan perkataan yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tanpa kita sadari, banyak orang mulai kehilangan adab. Anak mulai berani melawan orang tua, murid kurang menghargai guru, teman saling menghina di media sosial, bahkan tidak sedikit pun orang yang mudah berkata kasar karena hanya perbedaan berpendapat. Padahal dalam Islam, akhlak adalah sesuatu yang sangat penting. Rasulullah SAW bahkan diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabda beliau, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu lita mimma makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Beliau selalu berkata lembut, jujur, sabar, dan penuh kasih sayang. Bahkan kepada orang yang membencinya pun Rasulullah SAW tetap bersikap baik. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang hebat dalam berbicara kasar, tetapi orang yang mampu menjaga sikap dan lisannya. Hari ini banyak orang yang merasa bangga ketika bisa viral di media sosial. Tetapi sayangnya, terkadang yang diviralkan justru hal-hal yang tidak baik. Ada yang sengaja menghina orang lain demi konten, ada yang membuka aib temannya sendiri demi mendapatkan banyak penonton. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim harus menjaga lisannya. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyamut, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah di hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita belajar bahwa setiap ucapan memiliki tanggung jawab. Apa yang kita tulis di media sosial, apa yang kita komentari, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagai generasi muda, kita harus bijak menggunakan teknologi. Gunakanlah handphone untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakanlah media sosial untuk menyebarkan ilmu, motivasi, dan kekuatan. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk scrolling. Jangan sampai hati kita menjadi keras karena terlalu sibuk untuk melihat kehidupan orang lain di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga ucapan, kita juga harus menjaga pergaulan. Karena lingkungan sangat mempengaruhi karakter seseorang.
Jika kita berteman dengan orang baik, maka insya Allah kita akan terbawa menjadi baik. Tetapi jika lingkungan kita buruk, maka perilaku kita juga bakal ikut buruk. Oleh sebab itu, pilihlah yang mengajak kepada kebaikan, yang mengingatkan sholat, yang mendukung kita menjadi pribadi lebih baik lagi. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhlak yang baik lahir dari hati yang dekat dengan Allah, yaitu seperti berbanyak membaca Al-Quran, memperbaiki sholat 5 waktu, menghormati orang tua, sayangi sesama, dan biasakan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ingat, pintar saja tidak cukup. Banyak orang yang memiliki ilmu tinggi tetapi tidak dihormati karena akhlaknya buruk. Sebaliknya, orang yang memiliki akhlak yang baik akan selalu disenangi dan dihargai oleh orang lain. Maka, mulai hari ini, mari kita memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Mulai dari menjaga sopan, menghormati orang tua, menghargai guru atau dosen, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Semoga kita semua menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu, tetapi juga mulia dalam akhlak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama mengambil hikmah dari pembahasan yang telah disampaikan, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang tidak hanya dipahami tetapi juga diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kesehatan, keberkahan, serta memuliakan setiap langkah kita menuju kebaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ceramah ini tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam perkataan maupun penyampaian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're